Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kurniawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang aplikasi pengolahan gambar ya. Jadi aplikasi pengolahan gambar itu macam-macam fungsinya. Ada yang gunanya untuk membuat gambar ya. Jadi nanti gambar biasanya dibuat ya dalam bentuk vektor biasanya. Nah, vektor itu kelebihannya adalah ketika dia diperbesar dia tidak akan pecah ya, seperti itu. Nah, biasanya ya untuk aplikasi yang bisa menghasilkan gambar-gambar vektor itu diantaranya adalah CorelDRAW. Nah, bagi Anda yang tahu CorelDRAW ya, ini adalah aplikasi yang sangat bagus ya dan berguna untuk segala macam keperluan ya. Diantaranya adalah membuat desain ya dalam ukuran dengan resolusi yang tinggi seperti itu. Adapun aplikasi untuk manipulasi objek atau manipulasi gambar, salah satunya adalah dengan menggunakan Adobe Photoshop itu ya. Jadi di sini ada perbedaan. Kalau misalkan CorelDRAW itu untuk membuat ya, making. Kalau misalkan Adobe Photoshop dia untuk manipulasi ya. Jadi misalkan Anda punya gambar, punya suatu objek ya, maka itu bisa Anda manipulasi ya sehingga berbeda dengan bentuk aslinya seperti itu ya. Ada beberapa hal yang akan Anda siapkan. Jadi kali ini ya kita akan bahas tentang Adobe Photoshop ya. Tentu untuk Adobe Photoshop untuk pemula ya. Nah, jadi kalau Anda yang merasa expert, mungkin video dari saya ini bisa di skip seperti itu ya. Nah, oke, kita mulai. Ada beberapa yang harus dipersiapkan ya. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, ini adalah bahan-bahan ya yang kita siapkan. Nah, di sini ada foto untuk ijazah. Nanti kita akan buat flyer. Flyer itu adalah semacam brosur ya, biasanya untuk pengumuman-pengumuman. Biasanya kita jika misalkan akan melakukan seminar ya, workshop, kita akan membuat sebuah flyer untuk pengumuman. Nah, di sana kita akan gunakan foto saya sendiri ya. Saya akan berpura-pura sebagai moderator atau pemateri ya dalam seminar kali ini. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada aplikasinya. Anda bisa download dan install Adobe Photoshop versi apapun ya. Tapi di sini saya akan gunakan yang versi portable-nya, Adobe Photoshop CS5 Portable. Adapun keunggulan dari CS5 Portable ini atau apapun lah ya, Adobe versi berapapun tapi portable ya. Di sini ketika kita memiliki file software yang portable, dia tidak akan membebani RAM ya. Jadi random access memory Anda tidak akan dibebani karena Anda menginstal program ini. Karena program ini dia seperti ini ya, dia aktif ketika dijalankan. Ketika Anda close ya sudah, dia tidak akan membebani RAM lagi. Kemudian Anda juga harus mendownload backgroundnya ya, seperti itu. Anda harus download background untuk bahan ya, seperti itu. Ya, kita mulai saja. Baik, kita sudah aktifkan ya Adobe Photoshop-nya, dan ini adalah tampilannya ya. Nah, ini adalah tampilan Adobe Photoshop ya. Nah, ini adalah tool-tool yang biasa kita gunakan ya. Nah, di sini ada Move Tool. Move Tool ini gunanya adalah untuk memindahkan objek ya. Kemudian di sini ada yang namanya Rectangular Marquee Tool ya. Nah, di sini adalah untuk memilih objek ya. Jadi Anda akan menyeleksi ya gambar tapi dengan menggunakan pola atau shape ya. Shape-nya ada beberapa macam kalau kita klik di sini shape-nya. Nah, ada persegi, ada juga ini lingkaran ya yang disebut dengan elliptical,
ada single row ya, ada single column ya, seperti itu. Nah ini juga sama nih, ini juga alat seleksi lagi ya, polygonal lasso tool. Dia juga fungsinya adalah untuk menyeleksi objek. Kalau kita klik ada macam-macam, ada lasso tool, ada polygonal tool, ada magnetic tool. Saya lebih suka menggunakan lasso tool dan polygonal lasso tool. Kemudian di sini, nah ini pun sama, ini merupakan alat seleksi ya, tool untuk menseleksi objek. Nah ini namanya magic wand tool. Jadi kalau Anda klik pada objek, nanti objek tersebut bisa kita hilangkan atau bisa kita tambahkan warna. Nah ini crop sama seperti tombol crop dimanapun ya. Kalau Anda menjalankan Microsoft Word juga ada ya, di option format picture ada tombol crop untuk memotong ya, memotong objek. Nah, di sini juga ada nih. Kita akan coba berkenalan dengan tool-tool yang biasa kita gunakan saja. Di antaranya tadi, kemudian brush tool. Brush tool gunanya adalah untuk melukis ya, membuat pola kuas seperti itu. Kemudian di sini ini juga sangat berguna, ini adalah erase tool untuk menghapus ya. Nah ada lagi ini teks, biasanya teks banyak juga digunakan ya. Teks adalah untuk membuat tulisan ya. Kemudian nah ini juga ya, eyedrop tool. Apa fungsinya eyedrop? Eyedrop tool berfungsi adalah untuk menseleksi ya, menseleksi warna yang kita inginkan. Jadi kalau Anda menginginkan warna tertentu, Anda tinggal seleksi saja pakai eyedrop tool. Dan itulah ya. Nah kalau ini adalah tombol tool untuk memilih warna ya. Ini tombol untuk memilih warna. Oke, kita bisa mulai untuk membuat flyer ya, seperti itu. Tapi nanti dengan pengenalan saja. Nah oke, kita double klik pada kotak kosong di sini, atau Anda bisa juga menggunakan file new ya. File new digunakan ketika Anda membuat project yang baru ya. Nah klik file, kemudian new, kemudian presetnya international paper. Di international paper ini ada banyak sekali pilihan, silahkan. Flyer yang akan Anda buat ukuran berapa? Oke, kita gunakan saja A4. Oke. Nah ini adalah lembar kerja yang akan Anda gunakan untuk membuat flyer seperti itu ya, atau brosur. Kemudian ya, kita double klik, bisa double klik di sini di kotak kosong untuk menampilkan objek yang akan kita buat sebagai background. Saya tadi sudah download backgroundnya ya, sehingga kita tinggal double klik saja ya. Saya simpan di bahan tutorial dan ini ada abstrak. Nah ini adalah background yang akan saya buat ya. Nah saya dalam membuat flyer kurang suka dengan yang memiliki pola landscape ya. Saya lebih suka pola yang potret. Saya lebih suka dengan pola yang landscape. Maka kita akan putar saja lembar kerjanya. Putar lembar kerjanya ya, maaf. Kemudian kita akan pilih ini ya. Kita akan masukkan dengan cara Anda coba pilih move tool. Nah ini adalah move tool nih, yang paling atas nih ada tanda panah, ada kemudian tanda panah atas, bawah, kiri, kanan. Kita tinggal drag saja dan masukkan ke sana. Coba Anda drag dan ya ini hasilnya. Anda tinggal sesuaikan gambar ini dengan lembar kerja. Klik edit, kemudian transform, scale, sesuaikan, kemudian klik lagi move toolnya, kemudian apply. Ini adalah lembar kerja, jadi yang tadi kita singkirkan saja. Atau kalau Anda mau membuat pada background ini langsung, Anda pun bisa ya. Tapi biasanya ketika kita membuat pada background yang sudah kita download itu tidak sesuai dengan ukuran yang kita harapkan. Nah kalau menggunakan new, Anda bisa buat berapapun.
Ya, berapa meter, berapa puluh meter pun Anda bisa buatkan di sini. Karena kalau sekarang tuh ya, untuk membuat backdrop itu digunakan resolusi yang tinggi ya, seperti itu. Anda bisa pakai ini. Sudah jadi background yang sudah kita aplikasikan pada lembar kerja. Nah, Anda juga bisa pilih-pilih sih di sini ya. Anda bisa ganti warnanya, misalnya dengan tadi ya, kalau mau instan Anda bisa gunakan Magic Wand Tool. Nih ada yang gambar kayak kembang api. Anda klik, kemudian Anda klikkan di sini ya. Kemudian setelah itu kita bisa pilih ini ya. Kita bisa pilih brush ya. Kalau Anda mau secara pelan-pelan bisa pilih brush ya. Ini ada ukurannya ya. Ukurannya bisa berbeda-beda, Anda sesuaikan ya. Silahkan warnanya nanti Anda pilih. Sudah jadi dan warna berubah ya. Atau kalau Anda bisa hapus juga, ini bisa saja sih ya. Kita balik lagi ke sana, kemudian ini bisa dihapus seperti itu ya. Kalau untuk memunculkan tanda putih ya, seperti itu, bukan tanda warna putih ya. Tapi kalau Anda mau pakai brush pun itu bisa. Mengapa saya lebih suka pakai brush? Karena kita bisa sesuaikan ya. Kalau menggunakan nah ini saya belum menemukan. Biasanya ada yang berbentuk ember nih di sini. Coba kita pilih salah satu ya. Nah, ada pen bucket tool ya. Pen bucket tool itu Anda bisa langsung ya. Jadi istilahnya Anda bisa langsung siram ya kayak gini dan berubah ya, mangga ya. Itu bisa Anda pilih ya cara-caranya. Mau pakai pen bucket tool yang di sini nih. Nah, ada pen bucket tool ya. Bisa juga Anda menggunakan brush di sini. Kalau brush Anda bisa selektif ya. Nah, bisa kayak gini ya. Oke, bisa dimengerti. Nah, itu adalah untuk mengganti warna ya, seperti itu. Kemudian tadi misalkan kita menginginkan warnanya itu yang ada di sini. Misalkan kita bisa pakai ini nih. Ini adalah eyedrop tool. Eyedrop tool kita pilih kuning. Kita mau kuning tapi kuningnya yang kayak gini. Ya, soalnya kalau misalkan kita pilih yang kuning di sini susah ya. Tuh, susah. Mau di mana juga nanti kurang pas. Nah, kalau dengan eyedrop tool itu kita tinggal klik saja di sini. Kita mau kuningnya yang kayak gini nih, ya. Kemudian pakai pen bucket tool. Itu ya. Ini adalah caranya. Oke, mangga yang mana yang kalian suka. Nah, ini untuk menghilangkan ini nih. Karena itu adalah hasil dari tadi Magic Wand tool. Kita coba hilangkan lagi dengan cara mengkliknya. Selesai. Kita akan tambahkan ya, misalnya teks ya. Kalau teks ya mudah saja. Nah, ini ada tombol tag atau tool, text tool ya, horizontal type tool. Nah, kita bisa klik di lembar kerjanya. Ukurannya sesuaikan, misalkan 74 ya. Tinggal tulis saja workshop. Jadi kita belum pilih warnanya ya. Belum kita pilih dulu warnanya. Mau hitam, oke. Workshop. Pengembangan misalkan ya, lihat apakah terlalu besar. Kalau terlalu besar kita blok dulu, kemudian kecilkan. Kita tarik menggunakan move tool.
kita bisa tambahkan line ya, misalkan kita menginginkan ada line di sini nih ya. Apa namanya kalau line itu ya, garis ya, garis di luar tulisan dengan menggunakan layer. Kemudian di sini ada layer style, kita bisa pilih ya. Kalau mau bercahaya nih kan biasanya ada teks yang mengeluarkan efek cahaya, itu bisa menggunakan inner glow ya. Tapi kalau misalkan efek bayangan bisa menggunakan drop shadow atau inner shadow. Kalau kita mau memunculkan efek cahaya bisa menggunakan outer glow atau inner glow. Ini bisa Anda coba-coba kok satu-satu. Nah, yang biasa saya gunakan adalah kalau tidak inner drop shadow ya outer glow ya. Kita gunakan drop shadow. Nah, ini sudah ada perbedaan ya. Di sana ada shadow atau bayangan berwarna putih. Pakai ya, kalau di sana dirasa kurang memiliki efek, kita bisa pakai yang outer glow mungkin. Coba. Nah, oke, di sini ada outer glow. Kemudian kita bisa atur ya, size-nya pun bisa kita atur ya. Yang paling bagus menurut Anda seperti apa? Ya, tekan oke. Ya, di sini Anda bisa tambahkan misalkan temanya apa ya. Workshop pengembangan kurikulum, temanya apa ya kira-kira? Misalkan aplikasi atau implementasi, betul. Implementasi kampus Merdeka gitu ya. Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Kita bisa sesuaikan lagi ukurannya ya. 18 mungkin cukup, terlalu kecil. Atau biasa pakai tanda kutip ya, pakai tanda kutip kita langsung tambahkan saja. Anda bisa gunakan efek tadi ya, drop shadow atau inner glow. Atau outer glow boleh. Nanti ini suka-suka kalian saja ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan fotonya ya. Entah dengan kita pilih dua, yang satu dikeluarkan, close, oke, keluarkan. Ya, ini foto saya dengan ya, jadi kita bisa pilih ini ya. Biasanya kan kalau di flyer workshop ya, dimunculkan fotonya. Ini jadi pemandangan. Setelah dilingkari dengan menggunakan elliptical
marquee tool ya, kemudian kita move tool, kita pindahkan ke sini ya, kita close yang tadi ini, kita close aja. Nah sekarang ini kita jadikan moderator nih ya, istri saya sebagai moderatornya. Kita gunakan elliptical marquee tool ya, kemudian kita seret menggunakan move tool, kita sesuaikan ukurannya. Kita double klik ini pada layar pertama, atau kalau Anda bisa pilih juga di sini. Ini ada foto saya ya. Klik, kemudian kita edit, lalu transform. Transform itu adalah untuk mengubah ukuran, bentuk dan lain sebagainya. Jangan seperti ini ya. Kalau sudah move tool lagi, apply. Memang nggak sesuai kan? Nah ini pun sama, ini layer 3 ya, atau Anda bisa pilih di sini ya, kita sesuaikan ukurannya. Transform edit, transform, scale. Oke, cukup move tool kembali dan apply. Nah ini ya, kita bisa tambahkan efek layer style, drop shadow mungkin. Pakai shadow seperti ini, atau mana lah yang kalian sukai pada layer style yang kalian sukai. Klik lagi di layer stylenya, edit, bukan edit ya, layer style, kemudian drop shadow kembali. Misalkan Anda bisa tambahkan lagi teksnya, misalkan di sini pemateri ya, atau narasumber, Kurniawan, kembali. Sesuaikan ya dengan menggunakan move tool, sesuaikan. Nah ini tadi karena kita akan membuat ini menjadi apa, moderator ya. Ini Anda boleh atur lagi ya, misalkan tadi ke layer stylenya pilih ya, tadi kita pakai outer glow, silahkan saja atur ya, bagusnya seperti apa. Nah ini waktu, tempat dan sebagainya Anda bisa sisipkan juga nanti waktunya kapan.
atau tanggal ya. Tanggal 12 November. Waktu misalnya pukul 8 ya, 08.00 WIB. Enggak, Anda gunakan layer style kembali. Inner glow lagi boleh atau apapun yang bagus diulang. Diulang lagi saja layer style outer glow. Atau apalagi ya, mungkin kita bisa pakai ini nih ya, biasanya kan ada berbayar ada gratis ya, kita bisa download dulu di sini. Misalnya kita coba tambahkan nih di sini, karena biasanya ada berbayar ada yang tidak ya, kita tambahkan gratis. Gratis ya, skalanya, kemudian sesuaikan ukurannya, karena tapi di sini masih ada ininya ya, ada backgroundnya ya, background warna putihnya. Kita pilih pakai ini magic wand tool ya, diklik di sini kemudian delete ya, selesai. Masih ada sisanya nih, ada semacam watermarknya, kita hapus saja pakai menggunakan erase tool. Nah, kalau terlalu kecil besarkan ya. Ini saja mungkin dasar-dasarnya dari saya ya, jadi Anda bisa kembangkan ya apa yang sudah saya berikan ini ya. Anda bisa buat semacam sertifikat ya, Anda bisa buatkan iklan juga atau apapun dengan menggunakan Adobe Photoshop ini ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, dan semoga bermanfaat untuk Anda ya. Saya ucapkan sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.